Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kabar mengejutkan. Witan Sulaiman mengaku siap tersingkir dari Timnas Indonesia, tapi kalian harus tahu faktanya. Mantap! Pascal Struij dikabarkan siap gabung Timnas Indonesia. Media Cina panik. Waspada kalau tak mau dipermalukan di kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Witan Sulaiman akhirnya angkat suara. Dalam pernyataan yang cukup mengejutkan, pemain muda yang pernah jadi andalan Timnas Indonesia ini mengaku siap menghadapi kemungkinan terburuk, tersingkir dari skuad Garuda dalam waktu dekat. Pernyataan jujur ini langsung menyita perhatian publik, terlebih karena banyak netizen ternyata sudah lama memprediksi penurunan karir Witan, dan kini semua itu seolah jadi kenyataan. Witan, yang kini membela Persija Jakarta, mengalami penurunan signifikan dalam karir internasionalnya. Beberapa waktu lalu, namanya tak lagi muncul dalam daftar pemain Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakhadirannya tak sekadar jadi sorotan media, tapi juga membuat banyak fans bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Witan? Ternyata jawabannya cukup sederhana, namun menyakitkan. Dalam pengakuannya, Witan menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama ia tak lagi dipanggil ke tim nasional adalah karena minimnya waktu bermain di klub. Di bawah kepemimpinan Carlos Pena, mantan pelatih Persija asal Spanyol, Witan merasa kesulitan mendapatkan tempat di starting 11. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, hanya sesekali diberi menit bermain. Itu pun tak cukup untuk mengembalikan performanya ke level terbaik. Witan menuturkan, skema permainan yang diusung Pena, formasi 3-4-3, tidak memberi ruang ideal bagi peran seorang winger murni seperti dirinya. Strategi tersebut lebih mengandalkan pergerakan dinamis dari wingback dan lini tengah, bukan dari sisi sayap yang biasa jadi kekuatan Witan. Akibatnya, ia merasa terpinggirkan, bukan karena kehilangan kualitas, tetapi karena sistem yang tak cocok dengan gaya mainnya. Kalau tidak dapat menit bermain secara reguler, tentu performa saya menurun. Dan saya paham, pelatih timnas pasti mempertimbangkan hal itu saat memilih pemain, ujar Witan dalam sebuah wawancara. Namun meski demikian, ia tidak menyalahkan siapapun. Witan menilai bahwa setiap pelatih punya hak untuk menentukan pemain yang sesuai dengan rencana taktis mereka. Yang ia sesalkan hanyalah kenyataan bahwa kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya makin terbatas. Namun di balik situasi yang suram itu, secercah harapan mulai muncul. Carlos Pena resmi meninggalkan Persija Jakarta, dan manajemen klub menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih kepala yang baru. Pergantian ini disambut positif oleh Witan, yang melihatnya sebagai peluang kedua untuk bangkit. Dengan pelatih baru, saya harap sistem permainan akan lebih terbuka dan fleksibel. Saya siap bekerja keras untuk mendapatkan kembali tempat saya, ungkap Witan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk kembali ke timnas adalah dengan membuktikan diri di level klub. Fokus utamanya kini adalah menunjukkan kualitas terbaik setiap kali dipercaya tampil. Witan tak ingin hanya jadi pemain cadangan yang pasrah. Ia ingin menjadi pemain yang kembali layak dipanggil ke tim nasional bukan karena nama, tapi karena performa nyata di lapangan. Netizen pun bereaksi cepat. Di berbagai platform media sosial, komentar demi komentar berdatangan. Menariknya, banyak dari mereka yang mengaku sudah lama menduga bahwa karir Witan akan menghadapi fase menurun jika tidak segera mendapatkan waktu bermain yang layak. Beberapa bahkan menyebut bahwa sejak kepindahannya ke Liga Indonesia, Witan terlihat kehilangan greget yang dulu membuatnya bersinar di Eropa dan Timnas U19. Namun, tidak sedikit pula yang tetap memberi dukungan. Banyak penggemar yang percaya bahwa Witan masih punya kualitas dan mental yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak. Mereka menilai, perubahan pelatih di klub bisa menjadi momentum yang pas untuk kebangkitan Witan. Apalagi usianya masih sangat ideal, dan pengalamannya di kompetisi luar negeri bisa jadi modal besar. Witan sendiri tak menutupi kerinduannya untuk kembali berseragam Garuda. Ia mengaku bahwa membela timnas adalah impian setiap pemain Indonesia, dan ia merasa masih memiliki ambisi besar untuk jadi bagian dari perjuangan menuju Piala Dunia. Jersey merah putih punya arti yang besar. Saya akan terus berusaha dan percaya, selama saya bisa tunjukkan performa terbaik, kesempatan itu akan datang lagi, ujarnya mantap. Kini semuanya kembali ke tangan Witan.
Dengan pelatih baru di Persija dan motivasi yang membara, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa dirinya belum habis. Bahwa Witan Sulaiman bukan hanya masa lalu timnas Indonesia, tapi juga bagian dari masa depannya. Mantap! Pascal Struijk dikabarkan siap gabung timnas Indonesia. Media Cina panik. Waspada kalau tak mau dipermalukan di kualifikasi Piala Dunia. Ketegangan mulai terasa di kubu Cina jelang duel penting menghadapi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, kabar panas yang beredar menyebut bahwa Pascal Struijk, bek tengah andalan Leeds United, sedang dalam proses untuk resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Nama besar Struijk yang bermain di kompetisi elit Eropa tentu bukan sekadar tambahan biasa. Ia adalah potensi besar yang bisa mengubah peta kekuatan di kawasan Asia. Dan ketika media Cina mulai bersuara, itu pertanda bahwa langkah Indonesia sudah mulai terasa mengguncang. Dalam laporan terbaru dari media olahraga Cina, muncul kekhawatiran bahwa jika Struijk benar-benar bergabung, maka peluang mereka untuk mendominasi laga kontra Indonesia bisa terganggu. Mereka tak lagi melihat Indonesia sebagai lawan mudah. Malah, mereka meminta timnya untuk waspada dan tidak menganggap enteng kekuatan merah putih. Ini jadi bukti bahwa aura ketakutan terhadap perkembangan pesat skuad Indonesia sudah mulai menyebar hingga ke luar negeri. Pascal Struijk bukan sekadar pemain diaspora biasa. Ia memiliki jam terbang tinggi di Liga Inggris, pernah mencicipi ketatnya Premier League, dan dikenal sebagai bek yang solid dalam duel 1 lawan 1 maupun bola-bola atas. Kombinasi postur tubuh yang ideal, visi permainan yang tajam, serta pengalaman bermain di bawah tekanan tinggi, menjadikan Struijk sebagai aset mahal yang akan memperkuat lini belakang Garuda jika proses naturalisasinya rampung. Yang lebih menarik, rumor tentang ketertarikan Struijk memperkuat Indonesia bukan hanya sekadar angin lalu. Belakangan, namanya memang gencar dikaitkan dengan timnas. Ia disebut sudah membuka komunikasi dengan pihak PSSI, bahkan dikabarkan sudah bertemu langsung dengan Patrick Kluivert, salah satu penasihat teknis timnas Indonesia. Pertemuan itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa proses ini sedang berjalan secara serius. Jika menilik kebutuhan timnas saat ini, masuknya Struijk memang sangat relevan. Indonesia tengah bersiap menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menghadapi lawan berat seperti Cina dan Jepang. Lawan-lawan ini punya lini depan tajam, dan untuk meredam serangan mereka, dibutuhkan palang pintu yang berani, tenang, dan sudah terbiasa menghadapi tekanan. Disinilah kehadiran Struijk menjadi sangat penting. Apalagi, selama ini Indonesia kerap kekurangan bek tengah berpengalaman dengan jam terbang Eropa. Meski Jai Itzes tampil solid, kedalaman skuad tetap perlu ditingkatkan. Dengan hadirnya Struijk, Garuda tak hanya punya opsi tambahan, tapi juga bisa merotasi pemain di laga-laga berat agar tetap segar dan konsisten. Pengalamannya di Inggris juga bisa menular ke rekan-rekan setimnya, menambah mentalitas juang yang selama ini masih jadi tantangan. Di sisi lain, kehebohan soal Struijk juga menunjukkan bahwa proyek naturalisasi Indonesia bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan sebuah strategi jangka panjang yang dirancang serius. Setelah sukses membawa Martin Paes untuk menjaga gawang dan Jai Itzes untuk mengawal lini belakang, kini PSSI tampaknya ingin melengkapi potongan puzzle dengan pemain seperti Struijk yang memiliki karakter tangguh dan kepemimpinan alami. Media Cina menyebut bahwa mereka harus ekstra hati-hati jika Pascal Struijk benar-benar turun di laga melawan mereka. Mereka tidak ingin dipermalukan di laga penting yang akan menentukan langkah menuju Piala Dunia. Reaksi seperti ini memperlihatkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi Indonesia benar-benar diperhitungkan. Indonesia bukan lagi tim penggembira, tapi rival serius yang harus diwaspadai. Tentu saja, proses naturalisasi Struijk masih membutuhkan waktu dan tahap-tahap formal. Namun dengan banyaknya indikasi yang mengarah ke satu titik, optimisme publik kian membesar. Fans Indonesia sudah mulai membayangkan duet Struijk dan Itzes di jantung pertahanan, ditambah Martin Paes di bawah Mister. Komposisi yang sebelumnya hanya jadi impian, kini mulai terlihat nyata. Tak berlebihan jika harapan publik ini menggantung pada satu pertanyaan besar. Kapan Struijk akan resmi mengenakan jersey merah putih? Jika semua berjalan lancar, bukan mustahil ia akan tampil membela Indonesia dalam waktu dekat. Dan saat itu tiba, bukan hanya Cina, tapi seluruh Asia akan tahu bahwa timnas Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan baru yang siap mengejutkan dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia.
Terima kasih.